Ya, selamat siang semuanya. Hari ini kita mau lanjut materi kita tentang spiritual formation ya. Ya, dimana spiritual formation ini menjadi pemuritan kita setiap hari. Ya, kita nggak bisa memuridkan orang lain kalau diri kita sendiri belum dimuridkan. Dimuridkan artinya apa? Artinya kita berproses nih menjadi murid Kristus. Ya, murid Kristus itu artinya belajar dari Kristus dan mengerjakan apa yang Kristus perintahkan untuk mencapai apa? Teosis. Ya, untuk mencapai teosis. Nah, oleh sebab itu teosis itu kita sudah pelajari ya kemarin adalah disebut dengan deification. Nah, deification itu artinya apa? Artinya kita ini seperti ikon ini menjadi seperti Kristus. Yang awalnya kita itu di bawah. Nah, sekarang kita diajak merangkak naik. Nah, ini proses menuju kepada teosis ini yang disebut sebagai murid, ya, atau apa namanya, banyak ya istilahnya. Nanti kita kerjakan itu namanya spiritual formation, ascetism, ya, atau pendakian ilahi, mengerjakan keselamatan, ya. Banyak istilah-istilah. Tapi tujuannya sama, yaitu mencapai ini. Ya, nah untuk mencapai ini yang kita masih di bawah ini, kita harus ibaratnya kayak mendaki gunung kan, ilustrasi kita kemarin sampai kepada Kristus. Nah, sampai kepada Kristus dengan teosis ini ya. Nah, kalian sudah pelajari itu, dan saya lihat tugas-tugasnya hari ini belum pada kumpul ya, baru 3 orang. Nah, ini saya lihat kalian very simple sekali. Ini saya mau kalian tuh lebih dalam, ya. Ini saya rekam, jadi kalian coba kerjakan lebih detail, ya, lebih detail, tapi per paragraf, ya. Berapa halaman terserah, tapi saya mau itu lebih detail. Oke? Hah? Iya, yang pokoknya itu diringkas, ya, diringkas dalam bentuk paragraf. Tapi tolong lebih detail, tidak global. Itu, oke? Nah, ini responsibility ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mulai dilatih, ya, jangan asal-asal. Oke. Nah, saya minggu lalu untuk mencapai teorinya kita dimuridkan. Itu dimuridkan kapan? Setiap hari. Benar kan? Nah, setiap hari itu kan untuk mencapai ini kan seperti kayak ada gunung-gunung gitu ya. Kamu lihat tuh, ada bukit-bukit nih. Ya, Kristus itu di atas. Nah, tentu kita butuh bantuan. Apa? Kalau kita mau mendaki gunung, kita butuh bantuan kompas. Ya kan? Ataupun peta. Ya, sekarang GPS namanya, Google Maps, misalnya Waze dan sebagainya. Itu adalah alat bantu kita. Oke? Untuk kita mendaki supaya nggak tersesat. Misalnya ke arah utara kita malah ke selatan, itu kan tersesat namanya. Harusnya ke timur kita malah ke barat, itu tersesat namanya. Ya, harusnya ke atas kita malah tambah ke bawah, tersesat. Kenapa? Karena kita nggak bawa kompasnya, kita nggak tahu arahnya, kita nggak tahu peta jalannya.
Nah, oleh sebab itu gereja sudah memberikan kita kompas peta jalannya. Itu yang saya sebut sebagai kalender gereja. Disitulah kita dimuridkan setiap hari. Lewat apa? Nah, kalian kan masuk grup ini ya. Saya selalu kirim salah satunya misalnya postingan. Oh, hari ini kita memperingati sen apa? Itu salah satu kompas kita. Oke, lalu baca Alkitabnya apa? Ada renungannya kan di situ? Ya, itulah leksionarinya setiap hari. Oke. Nah, lalu apa namanya? Ada mingguan. Ya kan? Ada setiap hari, lalu ada mingguan. Nah, mingguan itu setiap minggu itu kita memperingati apa? Nah, minggu kemarin apa? Nih, tadi baru saya share di grup tuh. Yang pakai handphone pasti tahu. Hah? Ya, minggu pengampunan. Nah, kita sebut sebagai apa namanya? Minggu Adam dan Hawa itu gitu ya. Nah, ini saya posting di sini. Tuh. Ya. Nah, di sini nanti kalian baca ya. Ini ada Minggu Pengampunan. Bacaannya apa? Matius 6, 14 sampai 15. Gitu ya. Nah, kenapa kok gereja apa namanya menyuruh kita atau memperingati tentang pengampunan ini? Ya. Nah, karena hari ini kita masuki yang namanya masa Lent atau Great Lent, masa puasa. Menjelang atau mempersiapkan Paskah. Nah, kok sebelum Paskah kita kok mesti puasa ini? Nah, itu ada ajarannya, gitu. Ya, dan nama mesti puasa. Nah, kita kembali menyucikan diri kita lagi. Itulah namanya nanti kita belajar hari ini asketisme. Ya, jadi untuk mencapai teosis kita harus mengerjakan namanya asketisme. Latihan. Asketisme itu artinya latihan. Salah satunya apa? Latihan berpuasa itu. Nah, gereja sudah mengajarkan, oh ya hari ini mulai Lent, itu latihan. Puasalah kita. Gitu. Ya. Nah, dengan berpuasa, ya, dipadu dengan doa. Kalau puasa kan kita haus ya kan, lalu lapar kan. Tapi dipadu, ditambah dengan doa itu menjadi lapar akan, bukan lagi lapar akan makan, tapi lapar akan Allah. Haus akan Tuhan. Kalau puasa beneran, puasa yang bukan hanya sekedar diet gitu ya, puasa ada diet gitu. Ya, tapi puasa yang menyambut Paskah tadi, puasa yang dipadu dengan doa. Tapi kita puasa kita memang lapar, kita haus, tapi lapar dan haus akan Allah. Nah, kita tuh diingatkan lagi bahwa kita tuh kemarin Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden. Kenapa? Itu karena tidak tahan dengan namanya apa? Dua pohon pengetahuan tadi. Mau makan dia, tidak mau puasa gitu. Gitu. Nah, akibat makan apa? Dosa, melanggar perintah, tidak taat. Akhirnya apa? Adam dan Hawa itu diusir. Kenapa? Karena nggak tidak berpuasa, karena nggak tahan mulutnya. Nah, manusia itu seringkali jatuh gara-gara makanan atau minuman. Nah, makanya gereja peringati kita hari ini kita masih puasa. Jadi kembali kita harus jadi Adam yang sesungguhnya. Melalui apa? Melalui pertobatan, melalui puasa, melalui ya asketisme, ya penyucian ini. Sampai kita itu benar-benar berpuasa itu lebih kurang 40 hari sampai Kristus itu bangkit dan kita memperoleh hidup yang baru. Ya, nah gereja itu memberikan kita apa namanya guidance ya, iya ya. Hari ini
mulai berpuasa. Nah, biasanya puasa itu kita bisa puasa ketat maupun tidak. Puasa ketat itu ya berarti berpantang makan daging, mungkin makan hanya sekali sehari. Kalau dulu biarawan-biarawan itu rahib-rahib itu nggak makan seharian. Bahkan ada yang bisa seperti Tuhan Yesus 40 hari. Kenapa kok kita berpuasa 40 hari itu? Karena meneladani Kristus yang tidak makan dan minum 40 hari 40 malam. Wah, itu luar biasa. Mungkin kita nggak bisa. Tapi paling kita mencoba berlatih gitu 40 hari itu. Ya. Artinya itu puasa yang ketat, tidak makan atau sehari makan sekali. Tapi berpantang daging, ikan dan sebagainya, telur. Hanya makan sayur-sayuran seperti Adam yang semula sebelum jatuh ke dalam dosa kan dia hanya makan. Jadi puasa itu bukan sekedar tidak makan ini, tidak makan ini, tapi kembali lagi kita menyucikan diri supaya kita taat. Seperti Adam jatuh karena makan, tidak taat. Nah, kita berpuasa itu supaya kita nggak jadi Adam yang seperti Adam yang jatuh itu. Kita lewat berpuasa kita menaati. Jadi waktu kamu berpuasa, ini bukan sekedar kamu sehat tidak makan ini dan itu atau diet, tapi kembali lagi semakin menyucikan diri kita. Itu esensi dari puasa. Ya, jadi gereja. Tapi kok sebelumnya kita belajar memaaf-maafkan ini, kok ada pengampunan segala. Nah, ada pengampunan ini, apa namanya? Ini dari Sneman ya. Ini dia katakan hari ini puasa, tapi minggu kemarin kenapa kalau kita minta pengampunan kepada sesama? Ya, nah kenapa? Karena pengampunan itu adalah center dari Christian faith, pusat dari iman Kristen. Ya, kehidupan kita karena apa namanya? Kita jadi orang Kristen itu karena semata-mata Allah itu datang mengampuni kita. Itulah sebabnya Allah itu mau mengampuni kita. Itu sebabnya dia mengutus anaknya yang tunggal lahir ya menjadi Yesus Kristus untuk mengampuni kita. Sehingga pengampunan ini memang kita ada itu karena ada pengampunan Allah gitu. Paham nggak? Nah, jadi kita memberikan pengampunan itu kita belajar menjadi seperti Allah yang mengampuni. Gitu. Ya. Nah, kalau nggak ada pengampunan dari Allah ya tidak ada inkarnasi, tidak ada Kristus, tidak ada kekristenan, tidak ada agama Kristen. Ya. Nah, lalu dengan pengampunan ini kan menunjukkan bahwa kembali lagi itu semata-mata karena kita punya kasih cinta. Nah, kasih itulah yang membuat kita itu menjadi serupa dengan Allah. Ya, karena Allah itu kasih, dan kita dituntut untuk punya kasih. Nah, kasih itu diwujudkan dalam pengampunan. Itu dia. Nah, itulah sebabnya. Nah, hari ini misalnya kita mau menjalani masa Lent atau masa puasa 40 hari. Ya, kira-kira 7 minggu ke depan. Sampai nanti pasca tanggal berapa itu 23 ya. Nah, jadi ada 7 minggu. 7 minggu, kalau setiap hari itu berarti 49 hari. Ya kan? 49 hari. Biasanya Sabtu Minggu itu tidak puasa. Ya, sehingga totalnya itu cuma 7 kali 5 itu cuma 35 hari. Loh, pada Tuhan Yesus berpuasa 40 hari. 5 harinya kemana? Nah, diambilnya dari minggu kemarin sebetulnya. Sejak minggu sebelum minggu pengampunan ini kan ada minggu penghakiman kan? Minggu lalu kita ada belajar. Minggu penghakiman itu sebenarnya sudah berpuasa berpantang daging. Nah, tapi masih boleh makan telur, hasil keju, dan susu masih boleh. Tapi hari ini, nah itu memang udah berpuasa ketat. Daging nggak boleh, ikan nggak boleh, ya. Lalu ya hanya sayur-sayuran, vegetarian. Nah, Sabtu Minggu itu sebetulnya dilonggarin, boleh makan ikan,
puasa kita tuh kalau mau ketat ya bisa 40 hari lebih. Ya, tapi kalau hanya Senin sampai Jumat, ya itu 40 hari. Gitu. Oke? Nah, itu masalah Lent, masalah kita berpuasa. Tapi sebelum kita masuk Lent hari ini, kita disuruh ngampuni. Kenapa kok kita mesti ngampuni? Nah, itu menunjukkan bahwa kita ingat lagi, kita berpuasa untuk apa? Bukan jadi kayak orang Farisi yang suka pamer-pamer akan puasa dia. Tapi untuk menunjukkan, iya ya, tujuan dari berpuasa itu adalah bagaimana nih saya punya kasih. Ya, bagaimana nih saya punya kasih. Nah, kasih itu ditunjukkan dengan pengampunan. Nah, baru hari ini, setelah kita sudah mengampuni, semua kita sudah nggak ada masalah nih dengan sesama kita, baru kamu mulai mendaki. Ibarat ini kayak puasa 40 hari itu, 7 minggu ke depan itu kayak kamu berpetualangan. Tadi kan spiritualitas itu apa? Seperti perjalanan. Ya kan? Seperti perjalanan ke puncak gunung. Ke Paskah itu. Nah, kamu mulai ikuti setiap hari. Setiap hari itu kalian mesti ngapain ya? Nah, ini kalau kalian mau ikuti, gereja itu memberikan kompasnya ini. Nah, setiap hari mesti ngapain ya? Nah, setiap hari tentu ada bacaan Alkitabnya. Oke, leksionarinya. Nah, kalau kalian mau, misalnya, nanti di website ini ada. Misalnya ini ya, leksionari selama 1 tahun, setiap bulan. Misalnya ini Maret. Oke, tahun 2022 ya. Maret. Nah, ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 7 ya. Tanggal 7 berarti bacaannya apa? Yesaya 1 ayat 1 sampai 20, Kejadian 1 ayat 1 sampai 13, lalu Amsal 1 ayat 1 sampai 20. Itu. Nah, kenapa kok kita baca dari Kejadian 1? Ini kembali lagi mengingatkan Tuhan menciptakan kita, ada tujuannya, yaitu menjadi segambar dengan Allah. Jadi kita kembali kayak ke fitrah orang Islam bilang. Kembali kita diajarkan, oh iya ini kita harus kembali menjadi manusia yang baru, harus menyucikan diri. Nah, makanya bacanya Kejadian pasal 1. Lalu baca Amsal 1, oh berarti untuk mencapai itu kita harus takut akan Allah. Nah, bacalah Amsal 1 sampai 20. Nah, itu jadi bacaan-bacaannya itu kalian bisa renungkan. Itu kita berperjalanan betulnya. Ya, kita berperjalanan. Nah, lalu ya seperti saya sering katakan, saya mau wajibkan kalian misalnya baca sing seperti ini. Ya. Ya, lalu saya udah bisa lihat contohnya lah ya, baca sing. Lalu apa lagi? Nah, kalau di sini misalnya selain baca Alkitab harian, lalu ada mingguan, ya kan? Nanti minggu itu kan ada berapa berarti? 52 minggu kan? Nah, setiap minggu itu ada tema-temanya. Ngerti nggak? Nanti minggu ini pengampunan. Minggu depan apa? Minggu kita tuh ingat, kita itu adalah gambar dan rupa Allah. Minggu kita adalah ikon atau gambar. Ya, ikon itu bahasa Yunani. Ikon itu gambarnya Kristus. Nah, minggu depan kita peringati itu. Gitu. Jadi untuk apa kita berpuasa? Oh iya, itu menjadi segambar dengan Allah. Nah, nanti minggu depan apa lagi? Ada temanya lagi gitu. Jadi ada mingguannya ya. Lalu nanti kan ada perayaan-perayaannya. Ya, ada perayaan Natal, perayaan Paskah, perayaan Pentakosta, ada perayaan Yesus dibaptis, ya kan? Ada perayaan Yesus naik ke surga dan sebagainya. Itu semua kita ikuti. Tapi ada juga yang namanya ini di website ini kalian bisa cek ya. Nah, ini setiap hari. Dan hari ini Senin ya. Tuh, hari ini Senin, di sini ada sembayangnya. Oke? Jadi ada baca Alkitab, tapi juga ada sembayangnya. Ada namanya sembayang subuh. Matin namanya. Ya. Lalu ada sembayang jam pertama, first hour. Itu jam jam ya sekitar jam 6 pagi first hour ya, jam 6 pagi. Lalu jam ketiga dan jam ke-6 itu jam 9 dan jam 12. Oke,
Lalu jam ke-9 itu berarti jam 3 sore. Oke. Nah, lalu ada Vesper, ini berarti sembahyang, kalau orang Islam bilang itu sembahyang maghrib. Nah, kita namanya istilahnya Vesper, sembahyang maghrib, sembahyang menjelang malam, sembahyang sore. Ya, sekitar jam 6 atau jam 7 malam. Lalu komplain ini berarti apa? Kita doa atau sembahyang sebelum tidur. Kamu lihat, ini semua ada doa-doanya. Nah, misalnya ya hari ini jam berapa? Jam 12. Berarti ini jam ketiga nih. Jam ke-6, sorry. 6 hours. Nah, ini kamu tinggal klik di sini. Muncul websitenya ini. Bukan bacaannya. Memang bahasa Inggris, ya. Kan kalian sudah belajar bahasa Inggris kan? Nah, ini tuh. Oke. Nah, ini bisa baca. Ya, ada baca Mazmur 16, Mazmur 24, Mazmur 50. Oke. Lalu nanti ada nyanyian, ya, ada himne-himne kidung. Lalu ada doa dari Saint Ephraim. Ini doa yang diucapkan selama masa puasa. Oke. Nah, oh Lord and Master of my life, do not permit the spirit of laziness and meddling, the lust of power and idle talk to come into me. Jadi ya Tuhan, atas Tuhan dan hidupku, Tuhan hidupku, janganlah biarkan aku jatuh ke dalam kemalasan, laziness, ya, meddling, the lust of power. Jadi di dalam nafsu, di dalam kata yang sia-sia, gitu ya. Tapi anugerahkanlah kepadaku roh yang taat, rendah hati, sabar, dan penuh kasih. Oke? Yes, Lord and King, give me the power to see my own fault. Dan Tuhan, berikanlah aku mata untuk bisa melihat kesalahanku dan tidak menghakimi orang lain. Oke? Nah, itu doa dari Saint Ephraim. Setiap hari itu didoain. Ya, kalau kita ikut doa tadi ya, doa jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, subuh, doa malam, bahkan ada doa tengah malam. Jadi 8 kali. Kalau mau ketat ya, itu biasanya para rahib di biara itu begitu. Mereka kerjanya ya tiap 3 jam doa. Mulai dari apa? Doa subuh. Nah, sekitar jam 3, jam 4 pagi. Itu mati namanya. Oke, nah ini. Nih. Ya, namanya doa mati. Nah, ini kalau kalian ikuti, tinggal klik ini muncul untuk doanya mati. Oke, itu biasanya subuh jam 4 atau jam 5. Habis itu jam 6 atau jam 7 pagi itu doa apa? Doa apa namanya? First hour, jam pertama. Ya, jam pertama. Lalu jam 9, jam ketiga. Lalu jam 12 siang, jam ke-6. Lalu jam 3 sore, noon hour, jam ke-9. Oke, nah lalu udah sore menjelang malam, maghrib, vesper. Oke, sebelum tidur, komplit. Gitu. Nah, bahkan bukan harian ya, bahkan jam-jaman diatur. Jadi dari jam-jaman, harian, mingguan, sampai siklusnya itu ada, sampai tahunan itu. Oke? Nah, kita paling tidak, ya, ini sebagai mau jadi hamba Tuhan, kalau nggak suka baca Alkitab, doa seperti ini, ya mungkin saudara salah jurusan. Jangan-jangan jurusan apa ya? Kalau nggak suka ini, nah, jurusan Jakarta, Medan,
Mau jurusan kemana? Hah? Naik bis mau kemana ini? Oke, ini jurusan teosis. Berarti ya naik bisnya apa nih? Kalian naik bis kayak ini? Ya, gitu. Oke. Nah, ini hari ini jamnya ya. Oke, sama ini ya untuk suaranya, apa kabar? Bisa dengar suara saya itu? Iya, Pak. Baik, Pak. Maaf telat, Pak. Tadi linknya baru dikasih. Ya. Nah, ya nanti saya. Oke, coba Bu suaranya ada? Ya, shalom, Pak. Shalom. Mungkin sepertinya. Nah, ini suaranya. Oke Bu, coba sekali lagi. Shalom, Pak. Oh ya, udah dengar Bu. Sehat ya Bu? Puji Tuhan, Pak. Sehat, Pak. Oke, ini jadi kita masih bahas kompas ya. Setiap hari kita mesti ngapain ini jadi orang Kristen dalam hal spiritual relasi kita itu dengan Allah. Oke, nah saya lihat hari ini adalah masa puasa, kita mulai masuk ini apa ya? Misalnya belajar tentang Martin, oke, first hour, third and sixth hour, mid hour, vesper dan combine. Pak, kalau kebanyakan gimana? Ya paling tidak 2 lah. Misalnya kalian baca Martin atau vesper. Oke, kalau 2 nggak bisa, berarti saya pertanyakan, jangan-jangan kalian salah jurusan. Ya, gitu. Oke, nah saya kasih websitenya. Nah ini yang mesti kita pelajari ya. Ya, ada banyak kata-kata yang bagus-bagus semua di dalamnya. Nanti selalu mengingatkan kita tentang akan Kristus, tentang perjalanan kita. Ini semua di sini ceritanya. Ya, cuma memang saya ini masih bahasa Inggris ya. Makanya saya harap kalian belajar bahasa Inggris itu baik, ya bisa paham tulisan-tulisan seperti ini. Very wonderful, ya. Okay. Atau kalian sebetulnya bisa install di HP. Nah, jadi di HP itu namanya kalian install tuh GOA Digital Stand. Apa namanya? GOA, coba dipraktekkan kalau ada yang punya HP. Ini nah, GOA Digital Stand. Oke, GOA nih tulisannya GOA Digital Stand. Nah, itu kalian tinggal install di handphone, nanti tinggal baca. Setiap hari ada. Bahkan leksionarinya juga ada yang saya posting di grup itu dari situ. Oke? Nah, itu ya. Satu, coba ada yang bisa install, nanti diinstal ya. Nanti bentuknya seperti ini dia, warna merah. Iya, ada gambar nadanya. Ya, nanti diinstal. Tinggal kalian klik di sini. Nah, misalnya hari ini Monday. Nah, ada Martin, semua ini sampai komplit. Tinggal kalian, misalnya saya mau baca leksionarinya, baca reading for the day. Oh, berarti hari ini saya 1:20 baca. Gitu. Ya, dipelajari, baca gitu. Oke, nah lalu ada Signatarion. Namanya Signatarion itu ada perayaan-perayaan orang kudusnya. Nah, ini saya lagi bikin. Hari ini kita memperingati Martir Efraim, Basilev, Evgenios, Agathodoros, Elpidios, Capito, Aterios. Mereka adalah semua uskup ya atau presbiter yang dari Yerusalem diutus ke Cherson abad ke-4 ya salah. Semuanya masih martir demi mewartakan Injil. Nah, itu ada kisahnya, ada yang dipenggal dan sebagainya. Oke? Nah, itu Signatario namanya. Apa namanya? Signatario. Nah, itu setiap hari. Nah, besok orang kudus apa lagi? Nah, besok baca Alkitab apa lagi?
Lalu doanya apa ini? Nah, misalnya kalian tuh mau doa sebelum tidur. Nah, berarti bacanya apa? Komplit ini. Gitu ya. Atau satu website lagi namanya ini ya. Ini. Liturgi.io ya, io. Oke. Nah, kalian bisa pilih, ini ada berbagai macam aliran ya. Ada Anglican, ada Eastern, ada Evangelical, ada Lutheran, ada Reform, ada Roma Katolik. Ya. Oke. Nah, yang lengkap itu yang di Eastern, itu lengkap sampai yang tadi yang saya bilang. Dari Martin sampai Complin. Ya, dan ini tinggal klik aja. Misalnya pakai yang student new calendar. Oke. Nah, nih, ini hari ini jam 11.43 kan? Oke. Nah, sekarang kita kalau mau baca doa jam ketiga, the third hour. Oke. Nah, ini doanya. To the prayers of our Father, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us. Amen. Glory to be our God. Glory to be heavenly King, accompanied the Spirit of God, every word present and fills all things of treasure of riches in this power of life. Come and dwell in us and cleanse us from every sin and save our soul of good one. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, unto ages of ages. Amen. Nah, baca begitu. Oke, Pak nggak ngerti artinya, ya kalian terjemahin lah. Gitu. Ya, ini bisa di bahasa Indonesia kan kok. Ya. Nah, udah, habis itu baca Mazmur 16. Oke, baca Mazmur 16, Mazmur 24, Mazmur 50. Nah, baru nanti kita baca hari ini Saint apa? Oh, ada Saint Lawrence, ya. And then lalu tutup, lalu ini ada doa-doa, lalu selesai. Gitu. Ya, paling baca ini paling cuma 10 menit misalnya. Nah, ini satu. Nah, lalu kita lihat lagi. Ini kan tadi yang third hour ya. Nanti jam 12 apa? The 6 hour. Klik aja. Ini yang jam 12. Lalu jam 3 sore ini, the noon hour. Ya. Lalu kalau Vesper, ini Vesper. Vesper agak panjang ya. Lalu sebelum tidur, komplit. Bahkan tengah malam ada, namanya midnight. Gitu. Nah, Pak, kenapa kok doanya banyak banget? Nah, ini semuanya adalah doa yang berpusat kepada Kristus. Mati subuh itu menandakan bahwa Kristus bangkit pada pagi benar. Jadi kita doa Martin itu memperingatkan tentang Kristus yang bangkit di pagi hari. Oke, itu Martin. Lalu jam 6 pagi, doa jam pertama itu mengingatkan kita nih ada matahari terbit, ya kan? Nah, matahari itu adalah menunjukkan terang. Jadi sebelum mulai hari itu kita harus hidup di dalam terang. Nah, ada doa jam 6 pagi. Ya kan? Lalu doa jam 9. Jam 9 itu mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itu turun. Pada hari Pentakosta itu jam 9. Nah, kita diingatkan lagi Roh Kudus itu mendiami kita. Karena Roh Kudus itu sudah turun. Lalu jam 12 siang itu doa apa, Pak? Itu doa memperingati Kristus yang disalib. Penderitaan Kristus buat kita. Ya. Nah, lalu jam 3 sore itu mengingatkan apa? Itu adalah doa mengingatkan Kristus yang mati di atas kayu salib. Dia turun ke dalam kerajaan maut, menyelamatkan manusia. Ya, dia turun dalam kerajaan maut apa? Untuk menyelamatkan, untuk melenyapkan maut itu, yang menghancurkan maut dan membangkitkan orang yang mati. Nah, itu doa jam 3 sore. Oke, lalu subuh Vesper itu doa apa itu? Nah, itu mengingatkan Kristus turun ke dalam kerajaan maut, ya. Di situ mengingatkan kita
Vesper itu sebetulnya hari yang baru. Jadi kalau kita nanti jam 6 sore, itu sebetulnya sudah masuk pergantian hari. Kalau dalam kalender gereja begitu. Kalau kita kan jam 12 malam ya. Ya kan? Nah kalau di gereja itu jam 6 sore itu sudah ganti hari. Jadi misalnya hari ini nanti jam 6 sore itu sebetulnya sudah dihitung besok Selasa. Nah, jadi kalau kita Vesper itu artinya kita ini nih berganti hari, mulai dari hari yang baru. Maka nanti bacanya Mazmur 104 tentang penciptaan. Oh, kita diingatkan lagi, kita ini sudah dicipta baru di dalam Kristus, harus hidup di dalam Kristus. Nah itu intinya Vesper. Ya, kita berdosa, terus kita diselamatkan oleh Kristus. Kita diciptakan di dalam Kristus. Nah itu Vesper. Lalu doa sebelum tidur apa? Nah itu adalah doa ucapan syukur dan doa berjaga-jaga. Karena apa? Kristus datang tengah malam tanpa kita sadari kan, seperti pencuri. Maka perlu doa malam. Doa itu mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Jangan sampai Kristus datang kita nggak siap. Nah jadi doa-doa seperti ini ya mulai dari apa? Matin, first, third, sixth, min, vesper, complete sampai doa tengah malam itu semuanya berpusat kepada Kristus. Waktu kalian baca Spiritual Formation ada buku saya itu kan saya jelasin ya. Ada nggak? Ada nggak? Ya kan? Nah itu di chapter mana itu artikel berapa itu? Kan dijelasin semua baca. Masih ingat nggak? Kalau doa jam pertama itu tentang apa? Jam ketiga, jam ke-6, jam ke-9, vesper itu ada. Oke. Nah tapi saya ingin kalian tuh coba disiplin dulu. Misalnya dalam 1 minggu ini 2 yang saya mau. Pertama dulu kita latihan pelan-pelan ya. Pertama leksionarinya mesti baca. Lalu timnya sinasariumnya. Itu dulu 2. Mesti disiplin dulu. Kalau kalian mau ya tambahkan salah satu doa ini. Misalnya kalian pilih aja yang mana. Tapi 2 itu mesti disiplin dulu. Paksa. Nah, dia memaksa. Kadang saya juga kadang-kadang aduh males ya. Baca misalnya apa namanya? Baca hal-hal seperti ini. Tapi saya ingat lagi, ini bukan kasih, gereja kasih buat kita. Kalau kita nggak mau pakai, ya kita yang rugi. Siapa yang rugi? Bukan orang lain, kita sendiri. Ya, harus paksa. Ya, baca kitab suci itu kita kadang males ya. Paksa baca. Tidak ada kok. Tinggal apa? Kita cari. Ya, nah ini websitenya sudah ada. Gitu. Nah, oke, 1 minggu ini bisa. Leksionarinya baca di mana? Nanti kalau kalian install di situ reading for the day. Kalau enggak di sini. Ya. Websitenya ini dia. Ini kita ikuti yang Eastern ya. Gitu. Oke, ini selama 1 tahun ini sama bulan Maret. Ya. Nah, ini kalian bisa baca selama bulan Maret atau kalau enggak di ini tadi GOA tadi. Kalian cari yang ini, reading for the day. Tinggal klik aja, nanti muncul ini. Oh, ayatnya Yesaya. Lalu apalagi nih? Kejadian pasal 1. Lalu Amsal pasal 1. Nah, ini rutin baca. Oke? Nah, lalu nanti ini signasarionnya ini siapa ini? Memperingati siapa ini? Saint apa? Nah, saint apanya kalian bisa baca di sini. Ini namanya ada oca.org/saint/. Ini nanti setiap hari ada. Nih. Nah, ini hari ini kita memperingati ini banyak ini. Ya, baca salah satunya. Atau saya selalu share di grup pasti. Ya, saya terjemahkan dari sini. Karena rata-rata di grup itu kan kurang ya. Sehingga saya terjemahkan. Sebenarnya bahannya dari sini. Ini read the line.
Kalian bisa terjemahkan pakai Google Translate, bisa. Oke, tinggal di copy. Nih, gitu. Ini cerita aslinya, gitu. Ya, nah ini bahannya, aslinya. Lalu ini ada lagunya, vokalisnya, gitu. Oke, nah ini jadi kita belajar kisah hidup orang-orang yang sudah mencapai kesempurnaan. Kita perlu teladan. Ya, oke. Nah itu jadi disiplin dua hal itu. Hari dan nah kalau karena saya bikin, saya harap kalian apa namanya ya di komentar gitu ya. Karena saya tahu siapa yang nggak komen kelas ini, ya. Misalnya seperti ini. Ini mulai dari misalnya Theodosia. Ini 26 orang. Ada harusnya 47. Berarti berapa orang lagi? 11, 21 lagi ya kan? Ini 29, ini 16 orang, ini 16 orang, ini 12 orang, 10 orang. Oke. Jadi setiap hari satu dibaca. Ya. Nah, itu mesti disiplin. Oke, ada pertanyaan Kak di sini? Ya. Pada teori kesempurnaan itu kita mulai dengan puasa. Kita bisa menguasai nafsu atau kita seperti cerita drama kita itu Adam dan Hawa yang tidak sampai itu maka tidak jauh. Jadi yang saya tahu puasa yang dilakukan oleh itu dalam apa ya? Apakah dia telah melakukan dosa kesalahan sehingga dia ingin lebih dekat lagi dengan melakukan puasa? Ya, tentu puasa dalam Yesus ya karena dia manusia seperti kita ya. Jadi dia benar-benar tidak makan dan tidak minum. Ya, tapi karena dia juga dalam ketaatan kepada Allah tentu dia diberi kekuatan ya. Nah, dia juga punya natur ilahi. Gitu. Oke. Nah, kita sebagai manusia yang memang terbatas, tentu ya kalau kita bisa benar-benar berpuasa itu dengan ketat, kenapa tidak gitu? Tapi kalau nggak bisa ya kita bisa mesti atur tubuh kita. Ya, ada yang berpuasa ya dia tetap makan dan minum seperti biasa, cuma dia berpantang tidak makan daging misalnya, dia hanya makan sayuran. Ya, jadi kita atur sesuai dengan kondisi kita tubuh kita. Lalu tadi pertanyaannya dalam hal apa itu melakukan puasa saya berada di dalam oh masih mau dekat dan terparu dengan Allah. Iya, mengapa Kristus itu berpuasa 40 harian dan 40 malam itu? Nah, tentu dia sebagai putra Allah, ya, anak Allah, dia kembali lagi ya, puasa itu kan bukan untuk sekedar tidak makan dan minum, tapi ini semacam sekedar pembuktian, ya, bahwa ini loh ada proses dia seperti manusia yang memiliki ketaatan, memiliki kuasa untuk mengalahkan segala hal-hal yang jahat, misalnya dari iblis, ya kan? Maka dia setelah berpuasa kan iblis datang mengganggu dia, mencobain dia kasih roti untuk mau ubah batu itu jadi roti dan sebagainya, gitu. Ya, nah tapi di situ Kristus berhasil mengatasi segala godaan itu. Oke, jadi dari apa namanya dari
natur manusianya, kodrat manusianya, Kristus itu sempurna. Kenapa? Sudah diuji lewat misalnya lewat berpuasa. Ya, lewat berpuasa sampai 40 hari itu. Oke. Natur manusianya itu apa namanya? Sakit, taat kepada bahkan taatnya itu sampai dia mati di atas kayu. Ya, nah sehingga dia baru bisa menebus dosa manusia, karena esensi dari dosa itu kan tidak taat, jadi harus dikalahkan dengan ketaatan. Nah itulah mulai dijalani dengan puasa, ya sebelum dia pelayanan di merekrut murid-murid, dia mulai jalani dengan penuh taat. Nah berpuasa tadi saya katakan kan itu bukan sekedar taat itu adalah bukti tadi kasih tadi. Roh Kudus membuktikan secara manusiawi dia adalah orang yang mengasihi Bapaknya atau Allahnya. Ya, jadi bukan berarti kalau Kristus butuh, kalau perlu puasa berarti Kristus ada dosanya ini. Enggak, dia adalah 100% Allah, 100% Allah, 100% manusia tanpa dosa. Nah, tapi kenapa kok dia perlu menjalani puasa atau ketaatan itu? Ya, karena dia menjalaninya adalah untuk menggantikan memberikan satu kemanusiaan yang baru, Adam yang baru. Jadi dia tetap harus menjalani Adam yang gagal itu, dia harus menggantikan Adam yang berhasil itu. Adam yang pertama gagal nggak dalam berpuasa? Gagal. Kenapa? Karena dia tidak tahan dengan godaan makan buah itu kan, yang dari ular itu ya, yang digoda ular itu, buah pengetahuan baik dan jahat. Tidak bisa dia berpuasa. Gagal Adam yang pertama. Dia makan dan dia diusir dari Firdaus, dari Taman Eden. Benar kan? Nah, lalu Kristus sebagai Adam yang kedua, dia kembali lagi kayak jadi Adam yang pertama, menjalani fungsi peranan tugas seperti Adam pertama. Nah, dia harus bisa tuh mengatasi puasa, mengatasi godaan akan makanan. Apalagi ular datang. Siapa ular? Di situ iblis. Ular di Adam pertama berhasil nggak? Berhasil. Tapi iblis di Adam yang kedua berhasil nggak? Tidak. Oke? Jadi Adam yang pertama gagal, Adam yang kedua berhasil. Adam yang pertama ada ularnya, Adam yang kedua juga ada ularnya, ada iblisnya. Oke? Nah, jadi Kristus dalam natur manusianya ya memang dia lapar, dia haus. Tapi dia menjalani puasa bukan karena dia tidak taat terus dia mesti taat, tidak. Tapi dia menjalankan peranan sebagai Adam yang kedua. Nah, sehingga dia harus membuktikan dirinya dia jadi Adam yang kedua. Ketika Adam pertama gagal berpuasa, Adam yang kedua berhasil. Oke? Nah, Adam yang pertama tidak taat, Adam yang kedua taat. Adam yang pertama itu diusir dari Taman Eden, Adam yang kedua itu membawa orang-orang itu masuk ke dalam Firdaus. Kapan? Waktu dia nanti dia mati, dia turun ke dalam kerajaan maut, dia jemput itu Adam dan Hawa dan semua nenek moyang kita, itu dia ambil dari alam maut itu, dia masuk ke dalam Firdaus kembali. Sampai nanti nunggu kebangkitan tubuh. Ya, waktu Kristus nanti datang yang kali kedua. Oke? Jadi kamu lihat, Adam pertama gagal berpuasa, gagal taat, diusir. Nah, Adam kedua yang justru menggantikan posisi Adam pertama. Dia berhasil berpuasa. Ya kan? Dia berhasil taat sampai mati di atas kayu salib. Lalu dia berhasil bawa ini orang-orang masuk kembali ke dalam Taman Eden. Nah, itu secara
Secara doktrinnya nanti dipelajari ya di dalam dogmatika. Oke, jadi kalian tiap semester akan ketemu saya kan belajar kalau masih panjang seperti kita. Ya. Oke, itu ya tentang kuasanya Kristus ya. Nah, kita kembali ke materi kita. Nah, ini ya. Kita sambung yang ke ini kemarin teosis sudah. Nah, sekarang ini the essential nature of asceticism. Tadi saya katakan asceticism itu berarti latihan rohani, ya, latihan spiritual. Nah, panduannya tadi mulai 1 minggu ini coba disiplin baca Alkitabnya, baca Signasarionya. Nah, kalau bisa ditambahin yang ini tadi, yang ada doa-doa seperti ini ya. Kalian tinggal baca di handphone kalian. Jadi kurangi hal-hal yang nggak penting di sini, ya. Hal-hal yang nggak penting itu ya hal-hal yang membuang waktu. Nah, kalian mesti fokus pada apa yang kalian harus kerjakan, ya. Nah, itu namanya asceticism. Oke. Nah, waktu kalian belajar bahasa Inggris itu kan di Filokalia itu kan ada bahasa asceticism. Ada nggak istilah di bahasa Inggris itu? Ada? Ada kan? Bukunya? Nah, itu sama seperti ini. Itu buku pelajaran spiritual formation. Filokalia itu. Udah sampai chapter berapa kan? Hah? 11. Itu kan ada 22 kan? 11 itu tentang apa? Nah, kenapa kok bahasa Inggrisnya pakai itu? Itu karena nanti akan mempermudah kelas-kelas saya. Sehingga kalian sudah paham istilah-istilah itu. Oke? Nah, dan ini kan bukunya. Mungkin buku Anda kan baru gabung ya, bahasa Inggrisnya, tetapi bukunya udah dapet ya. Ini ya. Filokalia, The Bible of Spirituality. Ini. Nah, asceticism itu dibahas di chapter berapa-nya. Sebenarnya saya familiar dengan istilah-istilah oke, nah. Kali buka dua. Melet. Oke, lihat tuh. Ya. Nah, udah belajar tentang nepsis. Asceticism kan? Kita sudah belajar kan? Baru kemarin kan? Nah, ini chapter berapa itu? 10. So, apa itu asceticism? Nih. What is ascesis? Ayo. Baru belajar kan? Nih. Nah, sekarang kita mau bahas nih. Saya takut kalian tuh apa yang dipelajari udah ditinggal di kelas, nggak dibawa pulang. Kakinya jangan goyang-goyang terus. Ya, saya nggak suka lihat. Fokus. Apa itu ascetism? Ascesis itu apa? Tuh, ascesis is struggle. Artinya apa ini? Overcome temptation. Ascesis is exercise, practice, and training. Apa itu? Ascesis itu apa? Latihan, latihan, dan latihan. Ya kan? Exercise, training, practice.
overcome temptation. Nah, melawan nafsu. Salah satunya apa? Nafsu makan ya, dengan berpuasa. Ya kan? Nah, itu asketis. Oke? Nah, jadi nanti kalian tahu istilah-istilah ini. Kita udah dipelajari belum? Oh, kayak bengong-bengong gitu. Hah? Udah kan? Udah diterjemahin kan? Nah, oke, no. Kasih tahu dong saya apa itu asketis. Enggak, yang ini. Yang pelajari ini. What is it? Asketis. Nih. Athlete of God. Udah diterjemahin belum? Hah? Oke. Apa yang kalian pelajari di sini? Bahasa Inggrisnya. Oke. Ini kalau ini misalnya dari icon of Saint John the Leader. Ini apa maksudnya? The cost of discipleship. Harga dari pemuritan. Nah, dia katakan askesis described as the cost of discipleship. Artinya apa? Saya lihat kalian tuh belajar bahasa Inggris itu kebanyakan main-main. Kemarin saya lihat di kamera ini, kelas komputer itu, muridanya di depan, ngomongnya, ada itu belakang pakai laptop, tapi komputer, tapi nggak tahu apa yang dilihat. Itulah kalian, belajarnya nggak sungguh-sungguh, misalnya nggak ngerti. Oke? Apa ini? Misalnya kalau saya bilang, the cost of discipleship. Askesis itu adalah harga yang kita bayar kalau kita mau dimuridkan dari Kristus, jadi murid Kristus. Ya kan? Nah, askesis itu adalah costly grace. Grace itu anugerah. Tuhan kasih. Tapi kita bayar harga. Nggak gratis. Gratis itu jadi murahan, cheap grace. Tapi ini adalah costly grace. Anugerah yang mahal. Mahalnya kenapa? Karena Kristusnya itu dengan darahnya. Iya kan? Darah Kristus itu. Jiwa nyawanya Kristus itu yang dia bayar itu. Nah, the cost for your life. Sehingga kita mesti bayar dengan apa? Askesis. Gitu. Nah, lalu ini, the icon of Saint John of the Leader. Nah, askesis itu tujuannya apa? Supaya kita menjadi ikon. Ya kan? Nah, makanya pelajaran seperti itu. Nah, ini dipelajari gitu. Mana ini kalian? Asketisme. Terjemahannya mana kalian buat? Ditaruh di mana? Nah, oke, apa itu asketisme? Asketis. Jangan kamu lagi, yang lain. Apa?
Oke, good. Apa lagi? Coba kamu yang kamu tangkap di pelajaran bahasa Inggris kita. Oke, coba lagi. Nih, Fitri. Jadi kalian belajar bahasa Inggrisnya, hafal tuh kosa-kosa katanya, tapi juga isinya gitu. Semua ini bagus nih. Ya kan? Itu sebabnya pakai bahan ini. Gitu. Oke, jadi tolong ya, misalnya kayak pelajaran bahasa Inggris itu, kamu terjemahin. Oh iya, ini. Nah, dipelajari gitu. Ya. Sehingga itu nanti akan menolong kalian belajar doktrin ini, doktrin itu, pelajaran-pelajaran saya. Karena ini basicnya nih di sini. Semester lalu sampai semester ini loh, berarti 2 semester kalian baca buku ini. Nanti habis itu ditanya nggak tahu apa-apa. Repot kita. Ya. Oke, nah asketisme itu ini sebetulnya kita coba baca dalam 1 Korintus 24 ayat 27 ya. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Coba baca satu orang. Tidak tahukah kamu bahwa dalam menganggap pertandingan semua peserta turut berlari. Bahwa hanya satu saja orang saja yang bisa berlari. Karena itu larilah begitu cepat ketika kamu memperolehnya. Setiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka membuat demikian, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang sama, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang lain. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan berhenti dengan sembarangan saja mengumpul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai berikutnya supaya tidak memberikan hidup kepada orang lain dan aku sendiri juga. Baik. Tuh, lihat ada kata berlari sedemikian rupa supaya aku memperoleh hadiah. Ya kan? Lalu di situ ada lagi, aku melatih tubuhku dan menaklukkannya. Supaya jangan sendiri aku didiskualifikasi, ditolak. Dalam pertandingan olahraga itu kan, kalau dia melanggar aturan, bisa didiskualifikasi, ya kan? Ya, dia curang, atau dia tidak datang tepat waktu, dia bisa didiskualifikasi. Nah, supaya tidak didiskualifikasi apa? Supaya kamu nggak dikeluarkan dari gelanggang, dari arena, dari lapangan itu. Iya, kamu mesti ikuti aturannya. Waktu kamu mengikuti aturan, kamu sedang asketis. Jadi, misalnya kamu di sini belajar asketis itu belajar taat sama aturan kampus, itu asketis. Kamu bangun, kamu kerja bakti, kamu kerja rutin, kamu belajar di sini, itu namanya apa? Ya, lalu kamu belajar doa, walaupun dengan susah payah, paksa, namanya disiplin. Nih, bahasanya apa? I discipline my body. Oke? Gitu. Bring it into subjection. Nah, itu. Jadi, asketis itu artinya disiplin. Latihan. Mendisiplin. Mendisiplin apa? Tubuhku. My body. Dan menaklukkannya. Coba baca ayat 26. Baca. Semua baca. 1, 2, 3.
27. Aku melatih tubuh. Nah, di situ. Right? Ya, sebenarnya aku sendiri di sekolah. Itu askesis yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, macam-macam ya. Nanti penjelasannya kalian bisa lihat ini di video kalian. Oke? Nah, itu kan sudah dipelajari ya. Nah, lalu kalau itu ada disiplin pribadi, tentu kita harus bisa menaklukkan keinginan tubuh yang memang seringkali tidak mau taat sama aturan. Benar nggak? Iya kan? Gitu. Ya, contohnya misalnya kita harus kerjain tugas sih, tapi kita seringkali bermalam-malam, membuang-buang waktu. Nah, itu harus disiplin your body, and then bring it into subjection. Nah, kalau itu kalian berhasil kerjakan, oh berarti aku alami askesis. Misalnya saya paksa kalian harus baca scene dan berkomen. Itu namanya apa? Subjection. Subjection itu artinya apa? Paksa taat. Namanya ketaatan itu apa? Taat. Namanya ketaatan itu ya mau nggak mau ya kan? Kadang harus dipaksa. Subjection. Nah, itu kata bahasa Inggris itu bagus ya. Bukan obedience saja. Kalau obey kan memang taat. Ya artinya taat itu ya dari kehendak kita sendiri ya kan. Tapi lebih dari itu, lebih keras lagi apa? Subjection. Subjection itu berarti mau nggak mau harus taat. Suka nggak suka taat. Nah itu subjection. Nggak ada alasan. Nah, jadi keras ya. Ada rasa Paulus itu. Submit. Subjection. Kenapa? Karena kalau enggak, saya tuh bisa didiskualifikasi. Kalau didiskualifikasi. Dikeluarkan dari arena run. Kan dia pakai istilah lari atau tinju. Ya kan? Lari itu berarti atletik. Atlet tinju ya. Atlet tinju, atlet lari. Ya. Nah, kalau enggak disiplin, gimana kamu bisa jadi petinju? Latihan aja nggak pernah. Makan terus. Perutnya buncit misalnya. Terus kamu naik ring tinju. Ya udah dipukul sekali KO kamu. Didiskualifikasi ya. Nah, terus kamu mau lomba lari nih. Nggak pernah disiplin your body. Nggak pernah latihan kamu. Lari nggak pernah. Push up nggak pernah. Ya. Jogging apa lari-lari latihan nggak pernah gitu. Tiba-tiba kamu ikut lomba lari, ya sudah pasti kalah. Apa ada hadiah yang kamu peroleh? Prize? Nggak ada. Gitu. Ya, jadi kalau untuk mau dapat prize hadiah, apa Paulus bilang? Disiplin dan subjection. Disiplin and subjection. Nah, itulah askesis. Ya. Melatih, tapi harus submit. Oke? Nah, coba baca 2 Timotius 2 ayat 5. Ini. Dua Timotius 2 ayat 5. Iya. 2 Timotius ya. Bro. 2 Timotius 2 ayat 5. 1, 2, 3 sama-sama. Peraturan
kalau kalian di sini mau lulus dari Soteria, ikuti peraturan-peraturan. Jadi kalau mau masuk dalam kerajaan Allah, ikuti peraturan-peraturan kerajaan Allah. Nah, itu kata Rasul. Jadi kalau kamu mau bertanding dalam olahraga, atletik, dan mau menang, ya ikuti aturan-aturan. Nah, waktu kamu belajar taat, bukan hanya ada obedience, tapi submit, ada dipaksa gitu, mau nggak mau. Ya. Nah, itu kamu askesis. So, askesis itu apa? Berarti jalan, cara untuk apa? Cara untuk apa? Memperoleh hadiah. Ibarat, aku kasih contoh dunia atletik ini, dunia olahraga. Ya kan? Gitu. He is not crowned unless he competes according to the rules. Dia nggak akan bisa sampai garis finish itu kalau dia tuh asal-asal. Oke, sekarang 2 Timotius 2 ayat 15. Oke, coba sama-sama semua. 1, 2, 3. Oke, present yourself approved to God. Ya, karena Allah menuntut kita untuk beraskesis supaya kita tuh bisa mempersembahkan dirinya dengan rajin, diligent. Nah, ini diligent ini artinya apa? Oke, askesis. Ya, ini ayatnya. Oke, so the spiritual law and training is called asceticism. Jadi asceticism itu adalah apa? Latihan atau ketekunan, training, work dari hal-hal spiritual. Ya, there should not be a negative connotation given to Islam. It has only positive purpose. Positive purpose-nya apa? Supaya kita tuh memperoleh Christ tadi, untuk Christ ya, hadiah. Nah, Sanilwai berkata, tujuan utama dari asketis itu adalah membebaskan kodrat kita tidak hanya dari dosa, tapi juga supaya pikiran kita dibersihkan dari dosa. Artinya bukan hanya jasmani, tapi juga secara rohani. Ya, pikiran, hati, jiwa itu cleansing from passion dari hal-hal yang cemar. This is only to gain its independence from created things. We have enslaved our nature by the passion and make it long more for God. Jadi dengan asketisme itu, misalnya ya, kalian coba misalnya nanti 1 minggu ya, kalian dipaksa nih kan harus baca Alkitab. Saya tahu baca Alkitab itu mungkin bagi sebagian orang itu apa? Atau mungkin kalian baca Alkitab kan mungkin kayak terpaksa gitu. That's okay, itu subjection. Tapi dia katakan di sini punya positive purpose. Apa positive purpose-nya? Nah, kalian lihat pikiran kalian tuh nanti mulai bagaimana? Your mind dibersihkan nggak? Kata kalau nggak, berarti kita anggap ini Sanilwai salah. Atau buku ini kalian buang aja. Oh, berarti ini salah ini Pak. Saya nggak percaya. Buktinya saya udah baca Alkitab, saya tetap berdosa. Nah, tapi coba kamu mulai baca subjection, ikuti dulu mulai dari cleansing your mind, baru nanti your body. Ya, gitu. Karena dikatakan gini, kita manusia yang sudah terbudak oleh nafsu. Nah, bagaimana melepaskannya? Nah, dengan asketisme. Kayak tadi, kamu ibarat kayak jadi seorang petinju. Ya, kamu tahu kalau begitu masuk ring tinju, yang kamu hadapi itu wasitnya atau lawannya? Iya, bukan wasitnya yang kamu pukul. Lawannya. Nah, terus kamu berdiri aja, nggak pukul nih, kamu yang dipukul. Ada
kamu diam dan nggak mukul, gitu. Ya, jadi kamu tahu begitu kamu masuk ring tinju, tidak ada lawan yang menanti. Sama seperti kehidupan spiritual kita, begitu kita bangun tidur ini, sudah ada lawan yang menanti kita. Apa lawan kita? Patience tadi, ya kan? Ini dia, simple appetite, atau yang namanya apa namanya? Passion. Nanti kita belajar tentang nafsu atau passion. Itu kayak ibarat kamu masuk ring tinju, itu lawan tinju yang siap-siap tinju kamu. Uppercut kamu. Kasih jab sama kamu. Nah, ada yang mau tinju mana? Oke. Tuh. Nah, apa lawan kita? Kata Sanolaya apa? Ini, the movement of simple appetite. Apa itu? The movement simple appetite. Nah, itu artinya ini musuh kita itu nafsu dari dalam diri kita yang terus movement, yang terus bergerak. Oke? Ya. Nah, itu bukan hanya nafsu tapi juga apa namanya? Itu sudah masuk ke dalam menguasai diri kita. Mulai dari mind, pikiran kita. Ya, kalau pikiran kita dikuasai, ya sudah. Ini nanti tubuh tinggal ikuti. Gitu kan? Tubuh, kata-kata kita, tangan kita, kaki kita tinggal mengikuti apa kata perintah dari pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita sudah dikuasai oleh si musuh, maka pikiran kita jadi jahat. Nah, pikiran jahat, perbuatan juga jahat. Nah, itu musuh kita. Terus kalau kamu diam aja nih, begitu masuk ring tinju kamu diam aja, ya udah kamu dipukul KO. Nah, sama. Kalau kita diam aja nih, nggak ada usaha melawan, kata tadi Rasul Paulus, aku tidak sembarangan ninju kan? Berarti dia tinju nggak? Tinju. Tinjunya sembarangan nggak? Enggak. Yang ditinju itu lawannya, bukan wasitnya. Nanti. Nah, berarti kita harus ninju apa ini? Lawan kita apa? Nafsu. Nah, berarti kita harus lawan. Cara lawannya gimana? Aktifkan. Nah, asketisme apa sih yang diberikan di dalam kelas ini misalnya? Itu tadi. Read the Bible misalnya. Pray, doa. Pakai itu. Oke? Nah, kenapa? Ini adalah asketisme supaya kamu tuh nggak berdiri jadi sasaran untuk si lawan. Kalau berdiri doang, itu kayak idiot yang kan. Jatuh. Benar nggak? Nah, kehidupan spiritual kita juga seperti itu. Oke? So, apa? Jangan sembarangan ninju. Tinju tepat sasarannya. Berarti lawan si iblis itu, si nafsu, hawa nafsu itu. Oke? Nah, nanti kita akan sambung asketisme ini sampai di sini. Ada pertanyaan? Waktu kita udah habis. Ya. Ya, itu meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus ya. Sebenarnya Kristus juga meneladani apa yang dilakukan oleh Musa. Musa itu waktu menerima hukum Taurat itu dia berpuasa juga 40 hari di gunung Horeb. Ya, jadi 40 hari itu ya menjadi kayak angka keramat. Oke. Ya. Ada ya? Oke, jadi materinya cuma ini. Nah, saya mau kalian, tadi yang awal-awal nggak usah, karena itu tentang pelajaran yang ini ya, esensi pelajaran kita hari ini, tentang asketisme sampai di sini. Nah, kalian coba ketik lagi, ya, apa yang kalian tangkap. Oke, nah nanti kalian kumpulkan minggu depan.
ya, dalam beberapa paragraf, lalu laporkan berapa komen yang sudah ada. Oke? Nah, minggu depan kita masuk tes kepingin kalian cerita. Benar nggak sih yang kamu tulis, yang kamu pelajari ini, ya, kalau saya malah aktivism, saya babak belur atau saya tinju nih saya. Aduh, Pak, saya babak belur nih. Nah, berarti harus lebih giat lagi. Gitu. Ya, oke? Oke, mari kita berdoa ya. Minta Bu Suwarni ya, berdoa buat kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pembelajaran kelas kami pada siang hari ini, di mana kami belajar tentang asketisme Tuhan, di mana disiplin rohani yang terus kami latih untuk memenangkan pertandingan, untuk mengalahkan hawa nafsu kedagingan kami dan menuju kepada tujuan ilahi di mana Engkau dipermuliakan lewat kehidupan kami. Mai Roh Kudus, Engkau terus menolong kami Tuhan untuk kami dimampukan melakukan, menaklukkan semua keinginan, menaklukkan semua hal-hal yang tidak berguna, yang seringkali menguasai diri kami Tuhan, tapi kami terus membangun diri kami kepada hal-hal yang membangun iman kami, membangun spiritualitas kami Tuhan, dan Engkau sendiri Bapa yang membawa kami Bapa untuk memiliki arti hidup yang sesungguhnya, untuk memakai kehidupan kami menjadi alat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Pak Hendy yang sudah mengajar kami, biarlah pengurapan dan kasih karunia-Mu juga berlimpah, berkati lewat tugas dan apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya, keluarganya, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengakhiri kelas kami. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. Terima kasih Pak.